Hello everyone, welcome back. Saya Glenn Abdillah Wibisono dan untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara memasarkan suatu objek wisata? Untuk memasarkan suatu objek wisata ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan seperti planning, researching terlebih dahulu untuk menentukan target pasar yang ditargetkan. Kemudian ada media pemasaran yang digunakan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran. Dan ketika pemasaran dilakukan juga harus menarik dan berinovatif serta transparan dalam arti ketika wisatawan berkunjung, ekspektasi mereka sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan kedua, apa tujuan dari pemasaran pariwisata? Tujuan dari pemasaran pariwisata adalah untuk menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk membuat wisatawan tersebut tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan menghabiskan uangnya dengan menggunakan semua pelayanan serta fasilitas yang tersedia sehingga menghasilkan keuntungan bagi pihak pengelola objek wisata, penyedia jasa, transportasi, serta penyedia fasilitas pendukung. Pertanyaan ketiga adalah strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata. Yang pertama adalah dengan membangun identitas tempat wisata, dengan mengumpulkan informasi detail mengenai latar belakang tempat wisata sehingga membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung. Kemudian menentukan target pasar dengan menerapkan segmenting, targeting, dan positioning terhadap pasar. Yang ketiga adalah menetapkan harga. Harga yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan pendapatan wisatawan karena tidak semua wisatawan memperoleh pendapatan yang sama, sehingga target pasar juga harus diperhatikan. Yang keempat adalah merumuskan unique selling proposition. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keunikan produk dan jasa tempat pariwisata tersebut. Yang terakhir adalah melakukan pemasaran dengan menggunakan media-media seperti percetakan, brosur, pamflet, banner, iklan, TV, radio, maupun melalui internet seperti sosial media dan sebagainya. Pertanyaan keempat, langkah-langkah implementasi pemasaran pariwisata yang tepat adalah langkah-langkah dalam implementasi pemasaran pariwisata ada 3 langkah, yaitu yang pertama adalah segmentasi pasar atau market segmentation. Karena pasar terdiri dari berbagai tipe konsumen, produk, dan kebutuhan, sehingga pemasaran harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Langkah kedua adalah penetapan target pasar atau market targeting. Penetapan pasar sasaran terdiri dari evaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan pemilihan satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Sebuah perusahaan harus menetapkan segmen sasaran sehingga dapat menciptakan nilai konsumen paling besar dan dapat mempertahankan dalam waktu yang lama. Langkah yang ketiga adalah posisi pasar atau market positioning. Menetapkan posisi pasar adalah untuk mengatur sebuah produk agar mendapat tempat yang jelas dan dapat dibedakan dan diharapkan secara relatif terhadap produk pesaing yang diharapkan konsumen sasaran. Pertanyaan kelima, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata adalah restoran, akomodasi, pelayanan, transportasi, pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi, dan atraksi wisata. Pertanyaan keenam adalah apa itu bauran pemasaran?
Bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan atau strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu atau untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Dan konsep dari bauran pemasaran terdapat 4 aspek, yaitu konsep 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Pertanyaan ketujuh, apa hubungan hotel dengan industri pariwisata? Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang multisektoral dan multidimensional, sehingga memerlukan kerjasama antar pariwisata dengan sektor industri ekonomi lainnya, di mana industri perhotelan adalah salah satu usaha yang penting yang menyediakan fasilitas penginapan dan hospitality bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata. Karena tentunya wisatawan perlu tempat untuk menginap ketika melakukan perjalanan jauh dan lebih dari 1 hari. Apa saja contoh strategi pemasaran? Beberapa contoh strategi pemasaran adalah iklan berbayar, pemasaran media sosial, pemasaran interaktif, pemasaran konten, inbound marketing, and telemarketing. Pertanyaan 9, apa saja strategi e-commerce? Strategi e-commerce ada optimasi media sosial, content marketing, marketing strategy, SEO atau search engine optimization, kemudian ada email marketing, dan kolaborasi. Pertanyaan 10, apa itu digitalisasi pariwisata? Digitalisasi pariwisata merupakan konsep pariwisata dalam mempromosikan berbagai destinasi dan pariwisata Indonesia melalui berbagai platform yang dapat berubah perangkat lunak maupun virtual. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan adanya digitalisasi pariwisata, diantaranya adalah virtual tours, webinar, workshop melalui Zoom, dan sebagainya. Pertanyaan terakhir adalah apa yang dimaksud dengan produk pariwisata? Produk wisata merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan berbentuk tangible atau intangible yang disediakan bagi wisatawan untuk diperoleh dan dinikmati selama melakukan kegiatan wisata. Produk pariwisata antara lain adalah objek dan daya tarik wisata, jasa travel agent and tour operator, jasa perusahaan angkutan, jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburan, jasa souvenir atau cindera mata, dan terakhir adalah jasa perusahaan pendukung. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga menjawab semua pertanyaan yang diberikan, and I hope to see you on the next video.